Perusahaan gas TPPI Tuban meledak, warga berhamburan keluar. Hujan disertai dengan angin kencang, atap rumah rusak dan kanopi nyaris roboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan, hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Pabrik minyak gas PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama Kabupaten Tuban meledak Kamis siang. Usai terdengar suara letusan, muncul kepulan asap hitam membumbung tinggi, memenuhi seluruh areal pabrik. Puluhan warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Seperti inilah video amatir yang menunjukkan kebakaran yang terjadi di kompleks PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama atau TPPI yang berlokasi di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Kamis siang. Asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi dari area dalam pabrik. Sejumlah warga yang tinggal di jarak 200 meter dari lokasi kebakaran mengaku panik, terutama setelah mendengar suara ledakan di sekitar lokasi kejadian. Sejumlah pekerja juga langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Salah satu warga desa Remen, Najib, 48 tahun, mengatakan dirinya mendengar suara ledakan sebelum asap hitam dan api muncul tinggi dari area pabrik. Di masyarakat saya arahkan ke Pantai Panduri untuk sementara, sambil nunggu informasi yang valid dari perusahaan. Demikian. Jadi ledakannya berarti lumayan besar, Pak? Ledakannya lumayan besar. Lalu timbul api yang lumayan besar juga, menimbulkan kepanikan masyarakat yang berdekatan dengan pabrik itu tadi. Berapa kali Pak terdengar suara ledakannya? Satu kali aja. Warga yang dievakuasi, artinya bergeser itu ada berapa kira-kira Pak? Ya banyak, lebih dari 100, lebih. Bahkan yang sebelah Pantura, sebelah utara itu semua itu pindah ke Panduri semua. Fungsi. Alarmnya itu sangat terlambat sekali. Ya, terlambat ya. Sesudah masyarakat sudah mengungsi, alarm baru berbunyi, baru ada sirine. Dua desa yang berada di sekitar pabrik, yakni Desa Remen dan Tasikharjo, juga mengaku mendengar suara yang diduga ledakan. Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, membenarkan terjadinya peristiwa tersebut dan mengaku harus mengambil langkah cepat untuk mengevakuasi warga secara mandiri karena belum ada informasi resmi dari pihak perusahaan. Tadi kejadiannya awal sendiri saya nggak tahu, katanya tadi ada ledakan, terus saya kan habis dari kantor, saya baru masuk di panggilan anak saya, ya itu kebakaran gitu. Saya langsung keluar. Setelah itu langkah yang saya ambil menghubungi dari pihak TPPI. Semuanya aja yang berkepentingan di TPPI itu tidak ada yang mengangkat telepon saya, mungkin dalam kondisi panik. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya edukasi mulai dari awal itu kan sudah diterapkan dari BPBD. Seharusnya TPPI itu memberikan posisi keadaan darurat apapun, seharusnya TPPI itu memberikan informasi awal, paling tidak ke kepala desa. Terus kepala desa harus berbuat apa terhadap warganya, itu kan saya bisa mengambil langkah-langkah. Akan tetapi saya akhirnya ada inisiatif sendiri memerintah Pahan untuk woro-woro di speaker masjid agar warga yang terdekat itu segera evakuasi sendiri, Mas. Jadi belum ada TPPI ada inisiatif untuk bagaimana warga untuk dievakuasi. Belum ada keterangan resmi dari pihak PT TPPI terkait penyebab kebakaran ataupun suara ledakan yang didengar warga. Petugas pemadam internal TPPI masih berusaha mengendalikan api di area dalam pabrik. Ziki Muhammad, JTV Tuban. Sementara itu, usai terdengar suara ledakan dan muncul asap hitam pekat membumbung tinggi di pabrik gas TPPI Tuban, akhirnya pihak perusahaan buka suara. Mereka menyebut tak ada ledakan, suara keras muncul dari kilat api yang muncul akibat kebocoran pipa gas.
Kebakaran terjadi di area pengelolaan petrokimia kilang minyak PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Kamis siang. Asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi dari area dalam pabrik. Sejumlah warga yang tinggal di jarak 200 meter dari lokasi kebakaran mengaku panik, terutama setelah mendengar suara ledakan di sekitar lokasi kejadian. Sejumlah pekerja juga langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Menanggapi kejadian tersebut, HSSE Manajer PT TPPI Sudarmanto menjelaskan bahwa tidak ada ledakan dalam insiden tersebut. Suara yang didengar warga dan diduga sebagai ledakan berasal dari steam atau uap yang keluar dari sistem keamanan valve sebagai bagian dari proses keselamatan. Perwakilan perusahaan plat merah itu juga menjelaskan kebakaran dipicu oleh kebocoran di salah satu pompa area gas petrokimia. Tim Rescue Emergency Internal PT TPPI berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 40 sampai 45 menit. Jadi kebakaran itu ada kebocoran di salah satu unit di pompa, kemudian dari kebocoran itu terjadi flash fire dan dipadamkan oleh teman-teman internal emergency response selama 40 menit. Ya alhamdulillah ini kita masih dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya 40 menit kita bisa fighting dan api padam, dan alhamdulillah tidak ada korban, tidak ada kerusakan lingkungan. Dan sekarang unit yang lainnya juga tetap beroperasi, dan untuk unit yang tadi flash lagi proses identifikasi untuk bisa start kembali. Pemicunya apa tadi? Pemicunya ada kebocoran di salah satu pompa di unit. Ya, satu pompa. Kan pompa ada pompa dan itu baca, dan itu ada pompa spare-nya, sehingga nanti kita identifikasi mana saja yang perlu diganti dan untuk pompanya ready untuk kita bisa start, sehingga pasokan BBM nasional maupun petrokimia tidak terganggu. Apakah tidak ada monitoring sebelumnya Pak sampai itu ada kebocoran itu Mas? Ya ini masih kita identifikasi ya. Jadi kalau misalnya monitoring kita lakukan di setiap monitoring ada, tetapi ini masih identifikasi apa yang menyebabkan realnya. Ya. Pak terkait warga itu Pak? Oh enggak, karena enggak. Jadi kalau misalnya peralatan itu selalu ada namanya inspeksi, kemudian maintenance, kemudian monitoring supaya peralatan itu berjalan dengan baik. Pak, itu lokasi yang meledak itu dari pemukiman? Mohon izin ya, itu bukan meledak ya. Oh iya. Ya, tolong dikoreksi, tidak ada peledakan. Sini hanya kebakaran. Ya. Tadi beberapa warga menyebut mendengar suara ledakan. Oh bukan meledak. Itu kalau misalnya tadi yang terakhir suara keras itu adalah hanya steam yang keluar dari proses safety valve yang harus dikeluarkan. Jadi nggak ada peledakan. Namun dalam beberapa video amatir warga saat kejadian berlangsung terjadi kilat api dan kobaran yang menimbulkan kepulan asap hitam pekat ke udara. Kondisi ini memicu kepanikan warga mengingat lokasi perusahaan dan pemukiman warga hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Sigi Muhammad, JTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya pemirsa, pasca penemuan jasad bayi di hutan Jati, Desa Kacangan, Kecamatan Malo, polisi terus melakukan penyelidikan. Satreskrim Polres Bojonegoro mulai menyisir sejumlah rumah sakit dan puskesmas untuk melacak orang tua atau pelaku pembuangan bayi tersebut. Satreskrim Polres Bojonegoro terus memburu pelaku pembuang bayi di kawasan hutan Jati, Desa Kacangan, Kecamatan Malo. Penyisiran dilakukan ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas untuk memeriksa data ibu hamil dan melahirkan dalam beberapa hari terakhir. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Bayu Aji Sudarmono mengatakan langkah ini dilakukan untuk mengungkap siapa orang tua atau pelaku yang telah membuang bayi malang tersebut. Saat ini jasad bayi masih dalam proses autopsi di RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro. Dari hasil pemeriksaan sementara, bayi diperkirakan berusia sekitar 1 minggu dan diketahui berjenis kelamin perempuan. Dari hasil otopsi itu kemarin bahwa bayi ini sudah dilahirkan dikarenakan adanya 2 kantong tersebut, 1 kantong mayat dan 1 kantong ari-ari yang di situ potongannya sudah rapi, kemungkinan adanya tindakan medis. Dan sejauh ini penyelidikannya seperti apa? Nah, untuk sampai saat ini masih kita dalami, masih kita cek untuk rumah sakit bidan maupun dukun beranak yang seminggu terakhir melakukan persalinan.
masih kita data. Sebelumnya, penemuan bayi ini menggegerkan warga desa Kacangan. 2 warga yang sedang mencari rumput mencurigai bau tak sedap dari tumpukan ilalang. Saat diperiksa, mereka menemukan bayi tersebut sudah tak bernyawa dan terbungkus plastik. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, hujan disertai dengan angin kencang, atap rumah rusak dan kanopi pun nyaris roboh. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saya Abdullah Umar, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-348. Semoga Kabupaten Bojonegoro semakin maju, sejahtera, dan tetap menjadi tanah yang penuh berkah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Mari kita wujudkan semangat bersinergi untuk Bojonegoro mandiri. Saya, Saudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Jadi ke-348 untuk Kabupaten Bojonegoro tercinta. Dengan kebersamaan, mari kita bangun Bojonegoro yang semakin berdaya, sejahtera, dan mandiri. Saya Bambang Sudirono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, turut serta bangga atas perjalanan panjang sejarah Bojonegoro. Semoga momentum Hari Jadi ini memperkuat persatuan, kebersamaan, inovasi untuk masa depan Bojonegoro yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitra Atin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Jadi ke-348 Kabupaten Bojonegoro. Semoga masyarakat Bojonegoro semakin sejahtera, budaya tetap lestari, pembangunan terus berkelanjutan demi terwujudnya Bojonegoro mandiri dan untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-348. Mari kita terus bersinergi untuk Bojonegoro mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat Rahman, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-348. Semoga dengan Hari Jadi Bojonegoro semakin bahagia, makmur, dan membanggakan. Dan mari bersama-sama wujudkan bersinergi untuk Bojonegoro mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Susanto, Sekretaris DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-348. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Kami siap mendukung kinerja DPRD Bojonegoro dengan pelayanan yang profesional dan transparan demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk Bojonegoro yang semakin mandiri dan sejahtera. Kami keluarga besar Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-348.
Mari kita terus bersinergi untuk Bojonegoro mandiri. Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane Bateh, aku ambek konco-konco wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawang tuku sego nok jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane aja pindah channel dhisik yo, ora suwe kok rampungan. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Hujan deras disertai dengan angin kencang melanda Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun Jumat sore. Cuaca ekstrim yang berlangsung sekitar 30 menit itu menyebabkan sejumlah atap rumah warga rusak dan pohon tumbang di Jalan Sarimulyo. Hujan deras disertai dengan angin kencang melanda kawasan Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun pada Jumat sore 17 Oktober 2025. Cuaca ekstrim tersebut datang dari arah utara dan turun dengan intensitas yang cukup lebat, membuat warga panik dan bergegas mencari tempat aman. Sekitar 30 menit setelah hujan turun, cuaca mulai mereda. Namun kencangnya angin sempat mengakibatkan sejumlah atap rumah warga serta atap warung, porak-poranda dan beterbangan. Beberapa warga tampak membersihkan puing-puing genting yang berserakan di sekitar permukiman usai hujan berhenti. Muter-muter dari sini langsung ke sana. Ya ini apa kanopi yang ini terbang dari sana. Nah ini sampai ke sana itu. Tadi anginnya kencang banget Pak ya? Oh kencang sangat nih. Durasi lama nggak tadi Pak? Ya sekitar ya ada 10 menit lah. 10 menit Pak ya? Ya itu datangnya tiba-tiba angin kencang gitu atau gimana Pak? Tiba-tiba. Disertai hujan? Ya pertama-tama kan apa itu angin biasa tapi belum ada apa itu hujan belum turun. Nah sertai hujan turun baru anginnya itu mutar-mutar. Langsung ini terbang sana itu. Tak hanya itu, terpaan angin kencang juga membuat salah satu kanopi perkantoran di kawasan tersebut nyaris roboh. Salah satu tiangnya dilaporkan tidak mampu menahan hembusan angin yang kuat. Beruntung peristiwa itu tidak menimpa kendaraan bermotor yang terparkir di bawahnya. Namanya itu hujan biasa, setelah itu kok anginnya itu kenceng Mas. Saya tuh malah takut saya kayak di situ, terus akhirnya ini naik turun, akhirnya tiba-tiba ambruk. Untung nggak nimpa motor, untung ada pagar ini, jadi masih alhamdulillah aman. Selain menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan, angin kencang juga menumbangkan pohon di tepi Jalan Sarimulyo. Warga sekitar juga segera bergotong royong mengevakuasi dan meminggirkan ranting pohon agar jalan bisa dilalui kembali. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan. Aikal Uda, JTV, Madiun. Sementara itu hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Madiun pada Jumat sore dan menyebabkan sejumlah kerusakan. Sebuah pohon tumbang menimpa rumah warga di Desa Ngelambangan, sementara kanopi rumah potong ayam di Kecamatan Kartoharjo tersingkap akibat terpaan angin. Hujan deras disertai dengan angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Madiun pada Jumat sore 17 Oktober 2025 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat mengakibatkan sejumlah kerusakan.
Di Jalan Sarimulyo, Kecamatan Kartoharjo, sebuah kanopi milik rumah potong ayam tersingkap ke atas akibat kencangnya terpaan angin. Mengetahui hal tersebut, para pekerja segera berupaya melepas bagian kanopi yang masih bisa digunakan kembali. Tidak hanya di wilayah kota, kejadian serupa juga terjadi di Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Sebuah cabang pohon berukuran besar di kawasan Punden, Lambang Kuning, roboh dan menimpa rumah milik Bari warga setempat. Pohon yang tumbang tersebut mengenai bagian teras rumah hingga menyebabkan tiang penyangga roboh dan sebagian dinding rumah mengalami kerusakan. Jadi tadi sekitar jam 3 itu hujan deras beserta angin puting beliung menerpa Desa Ngelambangan. Menyebabkan ini pohon di Punden ini rantingnya patah mengenai rumah dari Bapak Bari, Bapak RT juga ini. Tadi menimpa apa, Pak? Menimpa bagian apa? Menimpa bagian teras sama ruang tamu. Itu atasnya itu kan ruang tamu, terus terasnya ini roboh paku. Asbesnya hilang semua untuk terasnya. Sementara itu, pemilik rumah diketahui tidak berada di tempat saat kejadian. Setelah mengetahui rumahnya tertimpa pohon, Bari segera mencari anak dan istrinya untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan selamat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi warga agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di masa peralihan musim. Saya ke sawah, Pak, perjalanan pulang. Jadi anak-anak pada keluar, angin kencang langsung anak-anak keluar, anak-anak sama ibunya keluar. Jadi tiba-tiba ada angin kencang gitu, langsung ini roboh. Terus akhirnya begini jadinya. Angin bareng hujan atau gimana, Pak, tadi, Pak? Angin dan hujan? Awal hujan, barengan hujan, Pak. Oh, jadi angin dan hujan gitu, Pak, ya? Batang pohon berukuran besar itu juga sempat menembus tembok rumah, menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada bagian depan bangunan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kepala desa bersama dengan warga sekitar langsung bergotong royong membersihkan ranting dan batang pohon agar rumah dapat kembali dihuni. Aikar Uda, JTV, Madiun. Pemirsa, pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Ngawi masih belum optimal. Permodalan menjadi salah satu kendala dalam memulainya dan DPRD Ngawi mendorong adanya optimalisasi dari para anggota koperasi dalam menjalankan program nasional tersebut. Hingga kini realisasi operasional program Koperasi Desa Merah Putih KDMP dari 213 desa dan 4 kelurahan se-Kabupaten Ngawi baru ada 3 yang beroperasi. Berbagai kendala masih dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan program dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko mengatakan, secara resmi seluruh KDMP telah memiliki akta pendirian. Namun memang operasional di lapangan masih sedikit yang berjalan. Untuk operasional dikembalikan kepada pemerintah desa, terlebih beberapa daerah yang memanfaatkan iuran dari para anggota koperasi. Yuwono berharap keberadaan KDMP di Ngawi nantinya bisa memberikan support untuk kegiatan program makan bergizi gratis, di mana KDMP mampu menyuplai kebutuhan dalam program tersebut. Meski begitu, pihaknya berharap untuk jenis usaha yang akan dijalankan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti Ngawi, yang mayoritas petani sedianya di KDMP, juga bisa memenuhi kebutuhan seperti pupuk dan lain sebagainya. Sudah resmi berdiri, akta pendirian koperasi sudah ada, dan ini disupport oleh pemerintah kabupaten. Nah, operasionalnya kita kembalikan ke desa, karena selama ini desa juga kesulitan dalam menyisihkan dana desanya. Nah, ini menjadi kendala yang ada di tataran desa. Tapi bagi desa yang sudah bisa mengalokasikan dananya untuk di operasional dan di Koperasi Merah Putih itu, ya monggo, bahkan di beberapa daerah Koperasi Merah Putih ini didanai oleh masyarakat patungan. Dan ini silahkan desa untuk berinovasi untuk mendapatkan modalnya, kemudian mereka beroperasi. Harapan kita dan banyak hal berharap
Koperasi Merah Putih ini nanti klik dengan MBG, mensupport, mensubstitusi atau mengkomplementer hal-hal yang dibutuhkan oleh MBG. Koperasi Merah Putih sendiri sudah ada juknisnya, usaha-usaha apa yang harus mereka jalankan. Nah, mereka ya harus melaksanakan sesuai regulasinya itu. Nah, kita enggak, kalau toh nanti berbenturan dengan masyarakat ya kita usaha masyarakat ya kita serahkan ke pasar aja. Misal penyaluran pupuk, nah regulasinya bagaimana ya kita ikuti aja. Apakah Koperasi Merah Putih itu nanti bisa mengcover seluruh area wilayah desanya? Apakah harus ada injeksi dari pengadaan pupuk dari luar? Nah, ini kan kita lihat seberapa jauh. Yuwono berharap adanya inovasi dari pemerintah desa dan pengurus KDMP terutama dalam melakukan permodalan dengan melibatkan para anggota, yakni dengan menghimpun dana bersama anggotanya untuk memulai program KDMP tersebut. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Raperda SOTK disahkan, Pemkab Bojonegoro resmi punya Brida dan BPBD tipe A. Informasinya hadir usai jeda, kami segera kembali. Saya Edi Susanto, Sekretaris DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-348. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Kami siap mendukung kinerja DPRD Bojonegoro dengan pelayanan yang profesional dan transparan demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk Bojonegoro yang semakin mandiri dan sejahtera. Kami keluarga besar Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-348. Mari kita terus bersinergi untuk Bojonegoro mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat Rahman, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-348. Semoga dengan Hari Jadi Bojonegoro semakin bahagia, makmur, dan membanggakan. Dan mari bersama-sama wujudkan bersinergi untuk Bojonegoro mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya Abdullah Umar, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-348. Semoga Kabupaten Bojonegoro semakin maju, sejahtera, dan tetap menjadi tanah yang penuh berkah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Mari kita wujudkan semangat bersinergi untuk Bojonegoro mandiri. Saya, Saudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Jadi ke-348 untuk Kabupaten Bojonegoro tercinta. Dengan kebersamaan, mari kita bangun Bojonegoro yang semakin berdaya, sejahtera, dan mandiri. Saya Bambang Sudirono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, turut serta bangga atas perjalanan panjang sejarah Bojonegoro. Semoga momentum Hari Jadi ini
memperkuat persatuan, kebersamaan, inovasi untuk masa depan Bojonegoro yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitra Atin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Jadi ke-348 Kabupaten Bojonegoro. Semoga masyarakat Bojonegoro semakin sejahtera, budaya tetap lestari, pembangunan terus berkelanjutan demi terwujudnya Bojonegoro mandiri dan untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-348. Mari kita terus bersinergi untuk Bojonegoro mandiri. Kota amal nok Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane Bateh, aku ambek konco-konco wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawang tuku sego nok jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane aja pindah channel dhisik yo, ora suwe kok rampungan. Apa isinya? Terima kasih Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. DPRD Kabupaten Bojonegoro resmi menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dan Perda ini mengatur penyesuaian struktur organisasi termasuk pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah serta peningkatan kelas BPBD Bojonegoro. Dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu 15 Oktober 2025, seluruh fraksi di DPRD Bojonegoro sepakat menyetujui rancangan perda tersebut. Bupati Bojonegoro Setio Wahono mengatakan pembahasan perda ini merupakan upaya penyempurnaan struktur organisasi perangkat daerah agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan daerah. Dalam perda tersebut, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman pembentukan dan nomenklatur BRIDA. Bupati menjelaskan pembentukan BRIDA dilakukan untuk memperkuat kajian dan penelitian di tingkat daerah guna mendukung kebijakan dan pelayanan publik. Tak hanya itu, Pemkab Bojonegoro juga melakukan penataan kelembagaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Status BPBD yang semula tipe B naik menjadi tipe A. Bupati menyebutkan peningkatan tipe BPBD dilakukan mengingat luasnya wilayah Bojonegoro dan beragamnya potensi bencana seperti banjir Bengawan Solo, angin puting beliung hingga resiko dari industri migas. Begini, kita melihat potensi wilayah yang luas, yang pertama. Yang kedua, kita melihat problem yang semakin kompleks baik dari sisi teknologi yang berkembang, sehingga kita membutuhkan badan riset untuk kajian, untuk penelitian, untuk riset yang mana sasarannya dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
juga terkait masalah BPD. Jadi BPD itu kita dulu tipenya adalah tipe B. Nah, kita lihat hari ini dengan semakin alam itu tidak bersahabat pada kita, sehingga kita perlu ada peningkatan status BPD untuk ke tipe A, melihat bencana yang semakin tidak terprediksi. Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian struktur organisasi ini. Umar menambahkan, pembentukan BRIDA menjadi langkah strategis untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan berdasarkan hasil penelitian yang kompeten. Prinsipnya bahwa penetapan Perda tahun 2016 ini kita mendorong agar segera dilaksanakan, karena memang ini bagian dari upaya pemerintah kabupaten untuk dalam meningkatkan efektivitas kinerja. Hal ini tentu didasari dengan peningkatan status BPD dari tipe B menjadi tipe A. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Karena ketika BPD ini menjadi tipe A kan otomatis secara efektivitas anggaran, kemudian operasional kegiatan penanganan kebencanaan ini kan bisa langsung dilaksanakan oleh tanpa tergantung oleh BPD yang lain. Jadi selama ini kendala yang dihadapi oleh BPD karena memang statusnya masih tipe B harus melakukan koordinasi dengan banyak OPD, sehingga kami khawatir di situasi Bojonegoro yang rawan kebencanaan ini ketika ada bencana harus koordinasi secara administratif ke OPD yang lain, ini kan akan menghambat proses penanganan terhadap bencana. Nah, dengan perubahan tipe A ini otomatis OPD ini atau BPD ini bisa langsung melaksanakan tugas sekaligus merencanakan dengan baik. Kemudian yang kedua terkait dengan pembentukan badan riset ini kan menjadi penting, karena apapun suksesnya suatu program tidak bisa dilepaskan dari sebuah perencanaan yang bagus. Tentu badan riset ini dibentuk dalam rangka melakukan observasi sekaligus penelitian apa ke depan atau hasil yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten sebagai tolak ukur, sebagai dasar dalam merencanakan program. Melalui penetapan Perda ini, pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap penataan organisasi dan pembentukan BRIDA dapat mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, Godepero, kuliner legendaris khas Kabupaten Tuban yang laris manis di pagi hari. Rasanya yang khas dan nikmat membuat Godepero banyak diburu pecinta kuliner. Berdiri sejak 18 tahun silam, kuliner ini tetap bertahan di tengah aneka kuliner modern. Berikut informasinya. Kuliner tradisional masih menjadi pilihan banyak orang di Kabupaten Tuban. Salah satunya adalah Godepero milik Ibu Kuntini di Desa Jaten Cilik, Kecamatan Rengel. Berdiri selama 18 tahun, setiap pagi selalu ramai didatangi pembeli dari berbagai daerah. Suasana pagi di warung sederhana milik Ibu Kuntini ini selalu dipenuhi pembeli yang antri untuk mencicipi nikmatnya segolodeh tempe loro atau yang akrab disebut dengan Godepero. Selama 18 tahun terakhir, Ibu Kuntini tak pernah lepas dari dapurnya, menyajikan nasi lodeh hangat dengan cita rasa yang khas yang sudah melekat di lidah warga. Tak hanya nasi lodeh dengan tempe loro, di sini pembeli juga bisa memilih tambahan menu lain seperti ikan pindang atau telur dadar. Pada hari biasa, penjualan bisa mencapai 90 porsi, sedangkan saat akhir pekan atau hari libur bisa menembus hingga 200 porsi hanya dalam waktu 2 jam saja. Tak hanya warga sekitar, penikmat Godepero datang dari berbagai daerah seperti Tuban hingga Bojonegoro. Mereka mengaku ketagihan dengan cita rasa masakan rumahan yang sejuk dan harganya terjangkau. Nama Mbak siapa nih? Sasa. Bu Sasa dari mana? Dari Pelumpang. Kalau boleh tahu info Godepero ini dari mana? Sebenarnya dari teman-teman dari waktu SMA udah pernah kesini. Udah pernah kesini. Iya. Terus kenapa alasannya balik ini lagi? Kan lumayan jauh.
Karena ya enak aja di sini, terus adem, masakannya enak. Buat masaknya ada apa aja sih, Mbak? Ada nasi gode ini biasanya bisa tambah telur dadar atau pindang toppingnya. Termasuk murah apa mahal? Murah sih untuk di daerah sini. Kira-kira bakalan kesini lagi atau enggak, Mbak? Pasti. Pasti kesini. Terima kasih, Mbak. Rasanya yang gurih, pedas dan kuah lodehnya yang kaya rempah membuat pelanggan terus datang kembali setiap pagi. Tak heran jika Godeh Pero milik Ibu Kentini ini dianggap sebagai salah satu kuliner pagi paling legendaris di Tuban. Kali Bu sinten nih? Kuntini. Bu Kuntini. Nggih. Ini sudah berapa tahun, Bu? Wis 12 nah. 12 tahun. 12 tahun. Ini entuk jeneng Godeh Pero niki saking pundi? Saya dari Piso. Saking Baletiso. Sego lodeh tempe loro iki. Buka tiap hari nopo hari nopo libur ibu? Dari buka Sabtu sampai itu Kamis. Apa niku Jumat Prei. Jumat Prei. Masaknya biasanya habis berapa kilo berasnya? Nasi enak hari Sabtu ya 20, hari Minggu ya 20. Nah hari Senin sampai Kamis 10 kilo. Tempenya? Tempenya ya 15 lerek. 15 lerek. Bukanya dari jam berapa, Bu? Jam 6. Jam 6 sampai? Jam 6 sampai 9 naik hari Minggu. Nah hari biasa jam 9 ya habis. 20 kilo ini habisnya 2 jam? 2 jam. Ini paling atas tekan ibu? Yo, nek hari-hari biasa ya sampai tuh 90 loh. Nah nek hari Sabtu, Minggu 200. 200-an orang? Porsi ya. 200 porsi. 200 porsi. Tamu paling jauh dari mana, Bu? Jauh, Tuban. Ini arani Sumberjo, Lumpang. Dari konsistensi selama 18 tahun berjualan, Ibu Kuntini membuktikan bahwa cita rasa tradisional masih memiliki tempat di hati masyarakat. Godeh Pero tak hanya menjadi makanan pagi, namun juga simbol kesetiaan pelanggan terhadap kuliner lokal Tuban. Mahes, Dias, JTV, Tuban. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro.